Rasa-rasanya tuh seperti kayak bawa naik KTM Duk 250, KTM Duk 200, tapi tenaganya ya tenaga 700. Where did you? Hai guys, welcome back to my channel di Ecclesiato TV. Gue dengan Edo Sujono. Guys, hari ini sudah PSBB sudah dimulai. Kita berharap bahwa teman-teman Indonesia dimanapun kalian berada, kalian diberikan kesehatan yang luar biasa. Stay health, stay safety. Dan kita juga akan syuting ini juga di perumahan kita sendiri. Jadi kita juga tetap menjalankan program dari pemerintah, yaitu stay at home. Tapi kita tetap syuting-syuting. Jadi jangan sampai kegiatan work from home atau kegiatan PSBB ini ternyata malah membuat kalian juga menjadi tidak kreatif. So, tetap kreatif, tetap kerja, tetap berusaha, tapi berada di tempat yang aman, di lingkungan sendiri, dan jangan kemana-mana guys. So, stay at home supaya COVID-19 ini cepat kelar, cepat selesai, dan kita bisa kembali riding bersama-sama, kita bisa kembali kerja seperti semula, dan kita berdoa, dan khususnya dari Ecclesiato TV berdoa supaya masalah ini, badai ini akan cepat berlalu. So, again and again, stay healthy, stay safety. Nah, kita dari Ecclesiato TV untuk menghibur teman-teman yang work from home atau yang ada di rumah. Gue hari ini mau review satu motor yang mungkin agak belum banyak populasi di Indonesia. Merek ini udah cukup lama ada di Indonesia, apalagi di dunia. Motornya adalah Husqvarna Pitvillain 701. Nah, ini dia motornya guys. Nah, kita beruntung banget bisa dapetin motor Pitvillain 701 ini dengan kondisi yang super istimewa. Kilometernya baru 1000, dan ini luar biasa banget sih. Lucu, modelnya ini cafe racer tapi modern. Bentuknya retro tapi modern. Khusus di Husky atau KTM paling seneng banget dengan memakai shock dari WP. WP itu tuh benar-benar merek yang terkenal banget guys. Kalau kalian suka moto trail, adventure dan segala macam, shock WP ini benar-benar teruji paling kuat, paling keras, dan paling nyaman untuk dipakai buat yang medan-medan yang berat. Nah, di Husqvarna Pitvillain 701 ini sudah memakai shock WP upside down. Tapi sayangnya disknya cuma pakai satu, yaitu di sebelah kiri. Jadi sebelah kanannya ini kosong. Jadi dia mempertahankan dari sisi retronya, yaitu cuma pakai disk satu. Kalau pakai disk 2 kan seperti yang CB650R yang pakai disk 2. Nah, udah seperti lebih modern. Nah, kalau ini cafe racernya benar-benar modelnya kayak jadul banget, tapi super modern. Tuh, radiatornya keren ya. Jadi untuk radiatornya, untuk airnya kelihatannya dari sebelah kanan ini udah benar-benar terbuka banget. Jadi nggak perlu lagi susah ngelihatnya airnya seberapa. Ini udah gampang banget nih. Ada max, ada min, semuanya terbuka di sini. Tapi jangan sampai jatuh kalian guys, karena kalau jatuh ini langsung pecah nih radiatornya. Jadi ini pelindungnya cuman modelnya plastik aja. Ya, masih hati-hati sih. Nah, bagian depannya guys juga keren banget, bener-bener keren banget. Ini sudah memakai hidrolik di bagian master rem sama hidrolik di bagian master couplingnya. Bagian master rem udah pakai Brembo, jadi nggak usah perlu di-upgrade lagi. Ini udah pakem banget. Bagian sebelah kirinya, wah, seperti biasa pakainya Magura. Jadi kalau Husky KTM selalu cocoknya dengan Magura. Lihat bagian desain bagian depan. Lampunya sudah memakai lampu LED. Nah, ini ada neonnya nih. Di bagian sini nih neon. Ini akan menyala saat kita nyalain mesin. Ini nyala sebagai lampu kecil. Bagian depannya spakbornya semua dari plastik. Modelnya retro banget. Dan ada mata kucing sebelah sini yang membuat motor ini semakin tampak klasik. Pelek pakai 17 depan belakang. Peleknya sayangnya juga belum jari-jari. Jadi peleknya masih pakai model pelek racing. Bannya pakai S21. Dan yang lucu juga, motor ini cuma satu silinder guys. Jadi 700 cc tapi satu silinder. Kebayangkan kan torsinya seperti apa, power segede apa. Tapi minusnya suaranya agak kasar. Nanti kalian bisa dengerin pas lagi gua bawa tes jalan, kalian bisa dengerin suara mesinnya kayak ada tok 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 tok. Nah, itu mungkin karena dia 700 cc di satu silinder. Tapi guys, jangan main-main guys. Benar-benar ini motor didesainnya dengan harga 375 juta sekian on the road baru. Motor ini cukup enteng dan chassisnya modelnya kayak ini teralis-teralis. Wah, yang paling keren adalah dia punya headernya.
karena dia 700 cc satu silinder, jadi dia harus ada pembuangan yang cukup besar supaya bisa handle powernya yang gede ini. Nah, amazingly bahwa 700 cc satu silinder motor ini nggak geter. Nah, itu yang menurut gua tuh gila, ini amazing banget. Karena banyak banget kan motor-motor yang cc-nya gede tapi silindernya kecil kan itu akan geter banget. Nah, ini motor cukup bagus. Karena gue melihat bahwa di sini ada engine mountingnya cukup banyak. Jadi dia meredam getaran cukup bagus ya. Shock belakangnya sudah juga memakai WP. Jadi di depan dan belakang pakai WP ya, mungkin sebanding lah karena harga 3 jutaan. Karena shock WP ini ternyata nggak murah guys. Shock WP ini mahal. Apalagi tipe tingginya mungkin udah seperti kayak Ohlins. Kalau di adventure atau di trail yang paling terkenal itu adalah WP. Jadi harganya plus minus sama dengan Ohlins. Jadi ini sebenarnya barangnya cukup mahal. Knalpotnya masih standar. Semuanya masih standar. Ini motor yang cuma diganti adalah lowering kit. Motor ini aslinya tinggi banget karena gua sendiri cobain lihat di pameran, gua kagak nyampe. Dengan tinggi gua 170 cm, gua nggak nyampe untuk kiri kanannya balet. Jadi kalau satu nyentuh kanan, yang kirinya mengambang. Yang kiri gua nyentuh, yang kanannya ngambang. Tapi udah dipendekin, sekarang gua nyampe banget. Tapi lucunya motor ini jadi nggak kelihatan gahar lagi karena motor jadi pendek banget. Karena sebelumnya ini motor tinggi, asli tinggi banget ini motor. Nah, itu bener-bener tinggi banget. Waduh, 170 cm aja juga berasa kewalahan. Guys, setuju nggak sih guys kalau gue bilang motor ini bentuknya cafe racer yang lebih seksi daripada Honda, daripada Kawasaki? Karena Pitvillain ini modelnya kotak-kotak, lancip-lancip, tapi enteng. Nah, seperti kalian bodinya aja deh. Bodinya tuh lucu banget ya. Bodinya tuh cuma kotak begini, begitu ininya nonjol keluar, ada tulisan 701. Ini juga bagus banget untuk tangki bensinnya. Modelnya tuh kayaknya rata ya, kalau kalian lihat nih dari sebelah sini nih, depan nih full rata sampai ke belakang. Jadi seperti motor ini nih seperti nggak ada jeglokannya, tapi motor ini rata, anggapannya seperti rata, lurus ke belakang dengan modelnya minimalis. Jadi sebenarnya kan cafe racer gitu kan nggak perlu yang kayaknya wah yang heboh, yang hedon, yang modelnya canggih, nggak perlu. Sebenarnya cafe racer itu butuh yang modelnya klasik, minimalis, ramping, nah ini bikin enak. Nah, cuman yang bagusnya ini pakai ada warna kuning-kuning di sini. Ini mana manis ya menurut gue ya. Terus bangkunya modelnya sweat. Ada tulisan 701 di bagian belakang. Di sini tulisan Pitvillain. Dan lampunya cuma gini banget nih lampu belakangnya guys, keren banget asli. Jadi dia semuanya full neon. Jadi LED-nya neon, lampu depannya, lampu belakang juga neon. Nah, sama ini nih. Namanya mudguard. Mudguard ini original dari Husqvarna. Pasti kuat karena dia bahannya dari besi. Ini benar-benar kokoh banget. Jadi beda dengan yang kalian dapetin di pasar-pasaran tuh yang besi-besi tipis atau plastik yang kena lubang patah. Nah, kalau ini dijamin kuat banget guys, karena ini benar-benar dari pabrikan Husqvarna, dikasih supaya airnya nggak muncrat sampai ke depan. Karena modelnya pantatnya di sebelah sini, bannya di belakang sini. Jadi kalian gasnya ada segini jarak nih, spakbor sama ban. Kalau kalian lepasin ini, udah yakin pas hujan-hujanan kalian akan mandi, dan airnya itu akan tembus lagi ke ban depan. Karena gue pernah ngalamin nih, air dari belakang nih muncrat sampai melewati kepala gue ke depan. Jadi gue pakai helm, airnya tuh jatuhnya pas di depan gue. Wah, itu sih kayak enak banget, kusut banget. Nah, cuman oke lah, kita balik ke Husqvarna ini. Husqvarna ini untuk depan belakang sudah memakai ABS, jadi pastinya aman banget guys. Jadi kalian nggak perlu takut lagi ngerem mendadak atau apapun, ABS-nya bisa menghandle pengereman dengan sempurna pastinya. Kayaknya nggak lengkap banget kalau kita nggak cobain dengan suara mesinnya. Oke, kita coba nyalain suara mesinnya, dengerin suara mesin dan suara knalpotnya. Nah guys, untuk bagian belakangnya ini peleknya benar-benar bagus banget. Jadi di setiap pelek itu ada emblem Husqvarna, ada emblem H-nya itu tuh ya, khusus ya lambangnya Husqvarna deh. Dan dia sudah memakai ABS untuk depan belakang. Jadi pengeremannya udah gue yakin sih pengeremannya benar-benar bagus banget. Anti lock brake sistemnya juga gue yakin canggih banget untuk di Husqvarna. Bannya memakai 160, jadi bannya sih nggak pakai gede sih. Ini berarti peleknya kurang lebih sekitar 5 inch only gitu, seperti kayak IR6 lah berarti ban belakangnya. Kenapa nggak pakai bannya gede? Mungkin supaya karena bodinya yang kecil motor ini bodinya ramping,
Mungkin kalian di video mungkin nggak lihat ramping, cuman gue lihat aslinya ini body bener-bener ramping. Kalau pakai ban belakangnya gede, lucu dilihatnya. Jadi bakalan kayak aneh kan. Bodinya kecil, ban belakangnya gede gitu. Nah ini benar-benar sama dari atas sampai ke bawah tuh seimbang banget. Dengan knalpotnya juga yang minimalis, cuma kayak kotak panjang aja gitu. Set, ada tulisan Husqvarna motorcycle. Itu aja. Jadi simple. Motor ini benar-benar motor cafe racer yang simple banget. Tapi sih ini keren dan orang banyak banget penasaran dengan motor Husqvarna Fit P-Line ini. Termasuk gue salah satunya. Pas gue dapetin unit ini, gila gue happy banget. Karena gue baru pertama kali bisa lihat, bisa rasakan Husqvarna Fit P-Line seperti apa. Dan tenaganya guys, gila tenaganya galak banget. 700cc, 1 silinder. Lu pikir sendiri deh kayak apa deh torsinya. Nah ini yang gue suka banget. Karena motor Husqvarna atau KTM selalu didesain dengan full power. Nah itu yang gue suka, full power. Karena gue suka yang full power. Oke, kita coba lihat di bagian speedonya yuk. Karena speedonya juga nggak kalah keren. Jadi menurut gue yang keren juga di Fit P-Line ini adalah, nah untuk motor-motor kan rata-rata bagian segitiganya ada di bagian bawah tangki atau mungkin di atas tangki. Untuk Fit P-Line ini bener-bener motor ini nih seakan-akan nih lurus dari depan sampai belakang nih, dibaca kayak lurus, tegak rata sampai dia punya stangnya aja lurus. Jadi dari stang kiri ke stang kanan ini benar-benar garis lurus, tidak ada naik ke atas atau tidak ada turun ke bawah. Ini benar-benar full rata. Dan ininya benar bagus karena di WP itu untuk motor 375 juta dia sudah bisa disetting untuk rebound dan untuk dampernya. Jadi udah bisa disetting nih untuk compression, rebound dan segala macam bisa disetting di shocknya. Jadi nggak perlu lagi ganti-ganti daleman shocknya. Nah untuk speedonya juga keren banget. Nih kalian bisa lihat speedometernya ini nyala langsung ada pioneering sejak 19 sekian bla bla bla. Nah ini menurut gua dia bangga banget dengan Husqvarna. Jadi dia klaim bahwa perusahaan dia sudah ada dari 1903. Dia sudah ada tulisannya di speedometer, nyalain langsung tahu pioneering sejak 1903. Dia bangga banget dengan mereknya. Mungkin itu juga kita yang sebagai bisnismen kita harus bangga dengan merek kita. Jadi kita tongolin terus merek kita dimanapun juga ada supaya orang tahu bahwa kita bangga dengan merek yang kita punya. Nah di speedometer ini cukup simple, modelnya cuman bulat, tengahnya LCD biasa aja. Nah ini ada mode-modenya yang bisa kita lihat. Nah cuma kan gue mesti nyalain dulu. Nah gue mesti nyalain dulu supaya gue bisa. Nah ada full range, ada time trip 2. Nah full range doang sih kayaknya nggak terlalu banyak. Jadi di sini menu-menunya tidak terlalu banyak sih. Cek engine, neutral, ABS, ada traction control. Nah untuk matiin traction controlnya pun juga gue nggak tahu caranya gimana. Mesti pelan-pelan untuk dicari. Ada average speed, ada segala macam, full range. Jadi untuk menu-menunya nggak banyak. Mungkin gue bilang nih traction controlnya ini udah nggak bisa disetting sesuai dengan bawaan pabrik dari Husqvarna. Ya udah deh, pokoknya intinya lu jangan main-mainin motor ini, settingannya gimana nggak usah gitu. Atau kan mungkin juga bisa dimatiin lewat dari komputer. Nah di two wheelies kan dia ada komputernya, mungkin dia bisa setting semuanya lu mau seperti apa, mode-modenya seperti apa, itu mungkin bisa disetel sendiri tapi nggak lewat menu karena di menunya ini nggak ada. Karena sebelah kiri cuman ada lampu gede, lampu kecil, ada sen kiri sen kanan, ada klakson, sebelah kanan kill switch, sama ada tombol starter. Jadi gua nggak bisa setting mau tractionnya gue matiin atau ABS gue matiin. Di tombol-tombol di bagian setirnya ini tidak ada tombol sama sekali. Nah itu yang membuat gua mungkin harus explore lebih jauh lagi untuk mengaplikasikan apa yang ada di dalam speedonya ini. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana posisi kita duduk ya. Nih, di posisi duduk Fit P-Line. Nah, kalau kalian lihat guys, nah kasih gua masukan ya atau kasih gua leave comment di bawah posisi duduknya ini seperti apa nih untuk Fit P-Line. Oke, gue pakai standar dulu supaya gue bisa pergi atas dua-duanya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Posisi Fit P-Line untuk nyetir motor seperti ini. Motor itu cenderung agak sedikit nunduk ke bawah. Dia jadi bukan kayak motor santai atau naked bike yang seperti biasanya segini. Kalau biasa segini jatah 400 atau apapun kan di sini. Nah, Fit P-Line kita sudah di bawah. Begini modelnya. Jadi benar-benar kayak cafe racer emang yang cenderungnya kita ini adalah nunduk. Model seperti ini dengan berasanya
setirnya ini nih yang ke arah kita. Jadi jadi motor itu kayaknya keren aja gitu kalau dilihat gini. Pandangan kita ke depan sama ke speedometernya tetap terlihat dengan sempurna. Jadi semuanya kelihatan jelas dan posisinya dari posisi gue duduk sini sampai ke depan agak sedikit jauh. Nah kalau pakai dragster kan pendek, stangnya di sini kurang lebih. Naik motor kayak naik sepeda. Nah untuk Fitpilen rasanya jauh. Nah, jadi naik motor tuh jauh. Posisi duduk ke stang bedanya jauh. Enak sih. Jadi benar-benar kayak bawa motor klasik, kayak bawa motor cafe racer, bukan kayak motor naked bike yang biasanya. Oke guys, ini review gua mengenai Husqvarna Fitpilen 701. Nah, motornya ada di mana? Motornya ada di Double E Garage. Bisa ditembus dengan harga 335 juta. Motornya sudah isi nama, tapi jalannya baru 1000. Masih seperti like new lah. Dan variasinya udah tambahan seperti lowering kit. Nah itu sudah termasuk, itu buat kalian aja guys, itu bonus. Jadi barunya 375 juta, kita jual dengan 335 juta. Motor seperti baru, BPKB masih benar-benar fresh from. Oke guys, gue mau tes jalan dulu Husqvarna Fitpilen 701 ini. Walaupun dalam komplek, tetap kalian harus keep safety. Tetap gue akan pakai helm, gue akan pakai sarung tangan. So, stay tune terus di channel Ecclesia.tv. Kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 akan cepat keluar dari segala negara di dunia dan kita bisa kembali normal seperti semula. Oke guys, stay tune terus. Jangan lupa untuk subscribe ya. Ini kayak tenaganya tuh. Tenaga itu gede sekali ini motor karena dia 700 cc 1 silinder, jadi powernya tuh bener mantep, torsinya gede. Kalau nggak biasa ya bisa ketarik, cuma kalau biasa enak juga. Tuh power 50 cepet. Tapi ini motor bener-bener enak sih untuk dipakai, nyaman. Getarannya tuh hampir tidak ada sama sekali. Untuk motor 700 cc 1 silinder, getarannya tuh kecil. Pengeremannya cukup enak, walaupun cuma pakai 1 disc doang, tapi dia cukup enak sih. Dia nggak yang sampai ketinggalan banget. Rem belakangnya pun juga pakem. Nah itu langsung jalan semua ABS nya. Jadi tadi gue cuma pakai rem belakang doang, gue injak full. Dia ngeremnya tadi kalian lihat kan, nggak langsung berhenti kan, karena dulu tendang-tendang terus di bagian kaki gue. Jadi untuk motor Fitpilen ini nyaman sih untuk motor cafe racer seperti ini. Cuman yang mungkin yang agak capek adalah posisinya ini, kita agak sedikit jauh dari bangku ke arah stang. Jadi ini membuat badan kita selalu nunduk. Emang ini tipikal dari cafe racer, karena cafe racer kan biasanya demennya yang ininya nih, ini bagian dashboard ini rata dengan tangki, jadi kita pakainya tuh benar-benar rata. Tapi ada hal minusnya, yaitu ya jadinya nunduk karena jauh. Kalau yang posisi stang kayak motor-motor yang naked kan lebih enak, karena dia kan lebih di atas ya, stangnya pun naik kurang lebih segini, jadi kita posisinya begini lebih enak. Kalau ini kan posisi semuanya agak di bawah. Rasa-rasanya tuh seperti kayak bawa naik KTM Duke 250, KTM Duke 200, tapi tenaganya ya tenaga 700. Oh kayak 150 ini cepet banget kan. 1 silinder ini emang enak sih, powernya tuh gede, berasa banget. Tapi suspensinya juga menurut gue cukup oke. Kadang WP kan, kita coba-coba belok. Nah belok di Makadama juga enak. Konblok juga nggak berasa. Getaran juga
halus ya. Bantingan tadi juga, tanjakan turunan juga enak, lembut dari shocknya. Oke, ini aja sih first impression gua tentang Husqvarna Pitfilen 701. Motor ini fun to drive banget, motor ini nyaman banget, dan pastinya motor ini agak jarang ya ada di Indonesia. Jadi buat bos kalian yang beli Pitfilen ini, udah pasti kalian akan jadi center of attraction, karena motor ini cukup aneh, cukup unik, cukup langka, dan bentuknya juga nyeleneh. So itu aja vlog dari gua. Thank you banget guys for watching. God bless, bye bye, see you.